Indonesia adalah negara maritim, artinya sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Sebanyak 62% luas Indonesia adalah perairan dan sisanya berupa daratan. Indonesia memiliki kurang lebih 17.500 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas wilayah perairan sebesar 6,32 juta kilometer. Dengan luasnya wilayah perairan yang ada, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangatlah besar. Sayangnya, wilayah laut yang sangat besar itu tidak hanya dihuni oleh ikan-ikan dan makhluk akuatik lainnya. Banyak sekali sampah yang mencemari lautan Indonesia. Marine debris atau sampah di laut merupakan masalah serius yang berdampak kepada banyak aspek dalam kehidupan kita. Climate change, ekosistem laut, kesehatan manusia, dan bahkan merupakan penyebab alga bloom atau eutrofikasi. Polusi di laut terdiri dari dua jenis, yaitu polusi dari bahan kimia dan polusi dari sampah yang tidak terkelola. Berdasarkan penelitian dari Ocean Conservancy, tiap tahunnya 8 juta ton sampah dari seluruh dunia masuk ke dalam ekosistem laut kita. Dengan angka yang begitu fantastis, Cina menjadi negara yang paling banyak menyumbangkan sampah ke laut. Di urutan nomor 2 adalah Indonesia. Apabila plastik ocean pollution dari Cina dan Indonesia digabungkan, jumlahnya sudah lebih besar dari 1/3 dari jumlah total plastik pollution di laut. Bila hal ini terus dibiarkan, jumlah sampah yang ada di laut akan semakin membludak dan semakin sulit untuk dikontrol. Terdapat dua jenis sampah laut, yaitu macrodebris dan microdebris. Sampah laut di Indonesia didominasi oleh material-material sintetis seperti kantong plastik, pembungkus makanan, alas kaki, tali dan jaring ikan, kaleng, botol plastik dan kaca, polietilen, serta pecahan kaca dan plastik. Sampah makro paling banyak ditemukan pada ekosistem mangrove, di mana sampah-sampah tersebut terperangkap di antara akar-akar pohon mangrove. Sampah mikrodebris merupakan jenis sampah yang sangat kecil, dengan kisaran ukuran 0,33 sampai 5 mm. Sampah yang berukuran seperti ini sangat mudah terbawa oleh arus. Selain itu sangat berbahaya karena dapat dengan mudah masuk ke organ tubuh organisme laut seperti ikan dan kura-kura. Pada G20 Summit di Hamburg, Jerman pada tahun 2017, Presiden Jokowi mengumumkan komitmen Indonesia untuk mengurangi marine plastic debris sebesar 70% pada tahun 2025. Komitmen ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, dan juga tertuang pada Indonesia's National Plan of Action on Marine Plastic Debris 2017 until 2025. Selain menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, ada juga Peraturan Presiden Nomor 83 tentang Penanganan Sampah Laut dan Rencana Aksi Nasional atau RAN yang diterbitkan pada bulan September 2018. Ada 5 strategi untuk menerapkan Rencana Aksi Nasional penanganan sampah laut tersebut. Strategi pertama adalah Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran pada Pemangku Kepentingan. 1. Peningkatan kesadaran masyarakat. 2. Gerakan Nasional Peduli Sampah di Laut melalui pendidikan bagi aparatur sipil negara atau ASN, anak sekolah, mahasiswa, dan pendidik. Strategi kedua adalah pengelolaan sampah yang bersumber dari darat. 1. Pengendalian sampah pada daerah aliran sungai. 2. Pengendalian sampah plastik dari sektor industri hulu. 3. Pengendalian sampah plastik dari sektor industri hilir. Strategi ketiga adalah penanggulangan sampah di pesisir dan laut. 1. Pengelolaan sampah yang berasal dari aktivitas transportasi laut. 2. Pengelolaan sampah plastik yang berasal dari kegiatan di kawasan wisata bahari. 3. Pengelolaan sampah plastik yang berasal dari kegiatan kelautan dan perikanan. 4. Pengelolaan sampah yang berasal dari aktivitas di pesisir dan pulau-pulau kecil. Strategi keempat adalah mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 1. Diversifikasi skema pendanaan di luar APBN atau APBD. 2. Memperkuat kelembagaan. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum. Strategi yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan. 1. Memacu inovasi pengelolaan.
dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan. Lalu, bagaimanakah hasil implementasi dari 5 strategi tersebut? Berdasarkan keterangan dari PLT Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Yani Hendiarti, secara kumulatif pada tahun pertama RAN Peraturan Presiden 83 dilaksanakan, sampah laut Indonesia berhasil berkurang sebanyak 11,2% dari 0,59 juta ton berdasarkan data yang dihitung bersama oleh Bank Dunia, LIPI, serta KLHK. Selain itu, telah beroperasi pula KM Pautere yang merupakan kapal pengangkut sampah di Pelabuhan Makassar. Kapal ini sudah beroperasi sejak Januari 2020 dan telah berhasil mengurangi 9 ton sampah laut di Pelabuhan Makassar pada April 2020. Untuk penanganan sampah di darat, pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bantar Gebang telah beroperasi. PSL ini memiliki kapasitas pengolahan sampah sebesar 100 ton per hari dan mampu menghasilkan listrik sebanyak 700 kW. Sudah banyak strategi dan aksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan mimpi Indonesia dalam mengurangi sampah di laut. Walaupun hasilnya belum maksimal, kemajuan yang sudah terjadi merupakan prestasi bagi kita sekaligus pengingat bahwa kita mampu membersihkan laut Indonesia apabila semua elemen masyarakat berperan sesuai kapasitasnya. Tidak hanya pemerintah yang harus bertindak, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam mewujudkan lautan Indonesia yang asri dan bebas sampah.